Salam, salam kemenangan. Saya Dewi Abraham menyapa saudara sekalian. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya hanya bacakan ayat yang ke-12, boleh baca di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Judul firman Tuhan hari ini adalah bangkit dari keterpurukan. Kita akan belajar dari kisah seorang hamba Tuhan, kisah seorang anak muda, Ibrani katakan seorang pahlawan iman yang namanya adalah Gideon. Arti nama Gideon adalah si penghancur, pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ternyata persoalan membuat Gideon yang harusnya perkasa menjadi lemah, menjadi takut. Umat Tuhan dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Karena umat Tuhan jahat di mata Tuhan. Hakim-Hakim 2 ayat 11 catat begini. Umat Tuhan yang harusnya menyembah Tuhan, tetapi memilih menyembah Baal. Umat Tuhan itu punya sifat tobat, komat, tobat, kumat. Dan Tuhan harus menjatuhkan hukumannya ketika seseorang berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, apalagi menyembah ilah-ilah asing, itu menyakitkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan terpaksa haruskan turunkan hukumannya. Dari kisah seorang Gideon kita belajar 2 hal penting. Hal yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja tanpa memperhatikan latar belakangnya. Entah itu orang pintar, entah itu orang bodoh. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai ayat 28 catat begini. Tuhan bisa memakai orang yang sederhana, orang bodoh, untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Tuhan bisa memakai orang yang sederhana untuk mempermalukan orang-orang hebat. Supaya kita sadar bahwa apa yang kita punya itu semua dasarnya dari Tuhan. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Hal yang kedua, kita belajar begini. Dalam kesesakan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Ketika umat Tuhan ini sudah tidak kuat lagi, karena penderitaannya sudah parah, saudara. Bayangkan umat Tuhan dijajah bangsa Midian, itu hasil pertanian, hasil peternakan tidak ada sama sekali. Kalau saudara boleh baca ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Mereka baru menabur. Orang Midian sama orang Amalek itu, mereka menyerang orang Israel, membawa ternaknya sampai semuanya habis. Tidak bisa bangkit lagi, seolah-olah tidak ada masa depan lagi. Ayat 7 catat begini. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan kesesakan mereka. Mazmur 118 ayat 5 catat begini. Ketika kita berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan, percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab teriakan kita. Kita akan belajar bagaimana Gideon bisa bangkit dari keterpurukan. Yang pertama ayat 12, ketika malaikat Tuhan menyapa pahlawan yang gagah berani. Padahal kondisi Gideon sedang ketakutan. Dia ada di tempat pemerasan kebun anggur, padahal dia mengirik gandum yang harusnya berada di tempat pengirikan gandum, tapi dia berada di tempat pemerasan anggur. Orang yang ketakutan bisa kadang-kadang itu salah tempat. Orang yang ketakutan kadang-kadang berada di posisi yang tidak seharusnya dia berada. Orang yang terpuruk itu kadang-kadang suka aneh-aneh, saudara. Kadang-kadang orang yang terpuruk itu bisa menganggap seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. 2 minggu lalu saya punya adik rohani dari Dili, namanya Alberto Reis. Saya kaget, hampir 2 tahun saya nggak kontak sama dia. Tiba-tiba dia bilang gini, "Ibu, saya cukup lama kehilangan jejak ibu, saya lupa, HP saya hilang." "Loh kenapa?" saya bilang gitu.
doakan saya terpuruk. Loh kenapa? Usaha saya bangkrut, semua yang saya punya tidak ada apa-apa lagi yang bisa saya pertahankan. Oke, saya akan berdoa. Kamu harus kuat. Saya mau mati rasanya, mau bunuh diri rasanya. Saya bilang, kenapa harus bunuh diri? Bunuh diri nggak menyelesaikan masalah. Bunuh diri masuk neraka. Ingat, neraka itu bukan sandiwara. Neraka itu panasnya kekal. Saya bilang begitu. Dia bilang, saya nggak sanggup lagi. Saya rugi 3 miliar. Ganti saya yang kaget. Sebagai hamba Tuhan, saya nggak pernah tahu yang namanya uang 3 miliar. Tapi saya bilang begini, Beto, percaya. Besarnya persoalan tidak akan membuat Tuhan tutup mata. Besarnya masalah tidak akan membuat Tuhan meninggalkan kita. Tuhan pasti tolong kita. Terus berharap sama Tuhan. Saya terus motivasi dia sampai hari ini, berikan kata-kata yang positif. Saudara, jujur di musim pandemi banyak orang-orang yang kecewa, yang putus asa. Itu tugas kita, membangkitkan mereka, memotivasi mereka. Kenapa Gideon bisa bangkit? Karena Gideon memutuskan untuk mendengar berita kebenaran. Gideon bisa bangkit karena Gideon memutuskan untuk melangkah dengan firman Tuhan. Selama ini kenapa kita lemah? Kadang-kadang yang kita dengar berita hoak, kadang-kadang yang kita dengar berita yang negatif, kadang-kadang yang kita konsumsi hal-hal yang membuat kita khawatir. Tapi kalau kita kontribusi firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, firman itu akan membangkitkan kita. Stop dengan berita hoak, percayalah kuasa firman bisa membangkitkan keadaan. Terus yang kedua, bagaimana seorang Gideon itu bisa bangkit? Gideon bisa bangkit karena Gideon ikuti instruksinya Tuhan. Gideon anak seorang yang biasa, anak Yoas. Gideon punya sebutan Yerubbaal karena Gideon pernah menghancurkan mezbah Baal, menghancurkan tiang-tiang berhala. Tuhan percayakan Gideon karena Gideon adalah orang yang gak kompromi dengan yang namanya dosa. Gideon bisa bangkit karena Gideon ikuti aturan Tuhan. Yang pertama, bagaimana Gideon ikut aturan Tuhan? Ketika Tuhan suruh memilih orang pasukan untuk menghadapi Midian, dari 32 orang, Tuhan bilang, ini kebanyakan, eliminasi. Dari 32 orang menjadi 22 orang, eliminasi lagi sampai 300 orang. Dan dengan 300 orang ini, Gideon berperang melawan Midian. Supaya apa? Orang Israel tahu, umat Tuhan tahu, bahwa kemenangan bukan karena banyaknya pasukan, tetapi semata-mata karena campur tangan Tuhan. Ketaatan yang kedua begini, perlengkapan senjata yang dipakai Gideon dan orang-orangnya, itu perlengkapan senjata yang sederhana, yang simple, yang tradisional. Ketika berperang yang dipakai senjatanya cuman buyung, seruling, dan suluh atau obor. Sedangkan orang Midian dengan segala peralatannya tidak mampu mengalahkan Gideon dan pasukannya karena ada yang namanya campur tangan Tuhan. Yang ketiga begini, kunci kesuksesan Gideon dan pasukannya memenangkan pertempuran melawan Midian dan bisa bangkit dari keterpurukan, senantiasa minta penyertaan Tuhan. Kalau saudara baca di 14 dan 16, modal yang diminta Gideon untuk berperang melawan Midian, penyertaan Tuhan. Percaya begini, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, tapi kalau kita disertai oleh Tuhan, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kita, kita diam dan taat dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Amsal 18 ayat 14 catat begini, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Apapun masalah saudara saat ini, jangan pernah takut
Jangan pernah menyerah, jangan pernah lemah, karena percaya Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah itu yang menyertai kehidupan kita. Ayo bangkit dan jadilah pemenang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.